Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau prodi sistem informasi. Pada video kali ini untuk melengkapi tugas 2 yang dimana akan kelanjutan dari tugas pertama yaitu membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan yaitu golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6,5 juta, golongan C gaji 9,5 juta. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan tersebut. Karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji. Adapun untuk outputnya yaitu jumlah penghasilan dari gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Baik, untuk mengerjakan tugas 2 ini saya menggunakan editor dari Visual Studio Code. Yang pertama-tama saya membuat beberapa variabel, yaitu variabel golongan tipe data string, nama golongan, kemudian nomor dengan tipe data integer, kemudian gaji pokok tipe data integer juga, kemudian jam lembur, untuk menghitung gaji lemburnya saya menggunakan tipe data double. Saya beri nama gaji lembur. Untuk menghitung total gaji dengan tipe data yang sama double, itu total dan saya bikin deklarasi. Berikutnya proses penginputan golongan. Saya bikin proses pertama membuat printnya bukan karyawan, dan untuk memasukkan golongan karyawan di sini user memasukkan sesuai dengan nomor. Jadi saya memberikan nama nomor 1 untuk golongan A supaya dia nomor 2-nya terenter ke bawah, jadi memberikan backslash n, kemudian dengan nomor 2 titik golongan B, berikutnya golongan C untuk nomor 3, lalu masukkan perintah
masukkan nomor sesuai dengan golongan. Ini saya bikin masukkan ini titik harusnya bukan koma. Untuk menyimpan hasil penginputan golongan, maka dipanggil variabel nomor dengan input integer. Baik, untuk menyimpan hasil inputan nomor ini, saya menggunakan kelas dari scanner. Itu scanner, kemudian namanya input tadi kita sudah buat di bawah, input sama dengan new scanner dalam kurung in. Kita secara tidak langsung akan membuat sebuah library dengan nama import Java Util Scanner. Kemudian kita membuat hasil prosesnya, yaitu dengan cara if untuk kondisinya yang dimana nomor 1, berarti yang kita panggil adalah nomor variabel variabel nomor dengan nomor 1, kemudian yang dipanggil adalah golongan sama dengan golongan sama dengan A dan gaji pokok golongan A sebesar 5 juta. Oke. Untuk golongan B, maka nomor yang dipanggil adalah nomor 2. Untuk conditionnya kita membuat perintah else if panggil variabel nomor sama dengan 2, dan kita buat lagi golongan sama dengan B dengan gaji pokoknya dan gaji pokok sama dengan 6.500.000. Untuk nomor 3, if sama dengan 3, maka yang dipanggil adalah golongan C. Golongan C dengan gaji pokok sebesar 9 juta. Dan apabila user memasukkan di luar nomor yang sudah kita input, maka akan muncul tampilan berupa golongan tidak ditemukan atau golongan valid. Maka di sini perintah yang diberikan adalah else, dan hasil tampilannya sistem print golongan tidak valid ditemukan. Setelah itu maka program akan tertutup dengan memberikan perintah
close atau exit. Oke. Sampai di sini proses untuk penginputan golongan. Kemudian saya membuat lagi proses penginputan jam lembur. Ini saya bikin komen input jam lembur. Input jam lembur dengan sistem out print, masukkan jam lembur, masukkan jam, dan setelah itu jam lembur akan disimpan, kita memakai variabelnya, kemudian next, kemudian untuk namanya untuk hasil hitungannya ini saya menggunakan kondisi if, karena kondisinya yaitu jam lembur. Jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan 0,3. 0,3 itu saya bulatkan ke bilangan desimal, yaitu 30% dari jam lembur 1 jam. Kemudian dikali dengan gaji pokok. Oke, selesai. Untuk jam lembur kedua, ini akan perintah else if, jam lembur sama dengan 2, maka gaji lembur sama dengan adalah 0,32 atau 32%, kali dengan gaji pokok. Oke, di sini saya copy saja supaya cepat. Untuk jam lembur ketiga, untuk jam lembur 3 jam, untuk pecahan desimalnya adalah 0,34 atau 34%. Jam lembur 4 jam, persenannya adalah 0,36 atau 36%. Kemudian yang jam lembur 5 jam, maka ini lebih dari sama dengan 5, yaitu 0,38 atau 38%. Dan hasil outputnya ini total gaji sama dengan gaji pokok tambah dengan gaji ini kurang.
Oke. Terakhir, untuk proses output datanya, output data saya bikin dengan MLN dan saya bikin keterangan golongan dari hasil inputan dan dan jam lembur dan untuk berikutnya gaji pokoknya yang sudah diinput tadi, gaji pokok yang dipanggil adalah gaji pokok. Berikutnya gaji pokok, kemudian gaji lembur. Gaji lembur yang dipanggil di akhir. Yang terakhir adalah jumlah penghasilan. Penghasilan adalah, ini saya bikin RP, titik yang dipanggil adalah gaji. Gaji yang terakhir adalah input close. Jadi setelah berhasil, maka program akan ditutup. Ini saya ada salah dalam penulisan. Di variabelnya saya menggunakan L-nya huruf besar, tapi di sini saya menulisnya huruf L kecil, jadi saya rubah dulu dan saya simpan. Saya lanjutkan untuk menjalankan programnya. Setelah berhasil programnya jalan, maka saya mencoba memilih nomor bank. Kemudian masukkan jam lemburnya sebanyak 2 jam. Maka tampilan dari hasil outputnya adalah golongan B, jam lemburnya adalah 2 jam, gaji pokoknya yang saya input tadi 6.500.000, hitungan dari gaji lembur 2.080.000, kemudian untuk jumlah penghasilan dari gaji pokok ditambah dengan gaji lembur adalah sebesar 8.580.000. Sampai di sini video tugas 2 saya. Seandainya ada kata-kata yang salah atau dalam penulisan source code terdapat beberapa typo, harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.